Ini 3 alasan kenapa Suzuki Access cocok buat dipakai harian orang Indonesia. Fans Suzuki banyak yang kecewa, bukannya Saluto, tapi malah dikasih Access. Jujur, banyak yang kurang senang ya ketika Suzuki menghadirkan Access ke Indonesia. Soalnya fans udah berharap banget nih, Suzuki bisa bawa masuk Saluto ke pasar Indonesia. Jadi memang ada banyak pertimbangan kenapa Suzuki membawa Access ke Indonesia. Kali ini kita akan bahas, kira-kira apakah Access ini cocok buat konsumen Indonesia? Ini alasan pertama kenapa Suzuki Access layak buat konsumen di Indonesia. Pertama, rasa berkendaranya. Jadi, rasa berkendara Suzuki Access memang terbilang nyaman ya untuk kelas skutik retro. Motor ini punya setang yang cukup tinggi, terus posisi dek kakinya juga cukup rendah, membuat segitiga berkendara kita itu lebih nyaman, lebih rileks. Jadi, untuk pengendara seperti saya tingginya 165 cm itu memang terasa cukup nyaman. Tapi memang catatan di kaki, posisi kaki saya agak jinjit untuk di motor ini. Masih soal rasa berkendara, suspensi motor ini juga terbilang nyaman. Bantingannya cukup lembut, baik dipakai sendiri ataupun buat berboncengan. Secara karakternya sebenarnya suspensinya tergolong kaku ya, tapi tidak sampai mengocok perut. Jadi redamannya memang pas. Sementara untuk soal pengendalian atau handling, motor ini juga terbilang lincah. Mungkin salah satunya karena lingkar roda belakang yang hanya 10 inci dan depan 12 inci. Jadi memang karakter pengendaliannya terbilang lincah. Motornya pun meskipun kelihatan gede di depan, tapi ternyata cukup ramping ya di bawah selap-selip ketika kemacetan. Enteng aja, jadi kita selap-selip kanan kiri ternyata cukup nyaman. Dan bicara soal mesin, sebenarnya Suzuki Access ini bukan yang paling canggih di line up motor Suzuki. Di antara jajaran skutik Suzuki, motor ini berada di bawah satu tingkat secara teknologi. Kalau di Access punya teknologi dengan nama Suzuki Eco Performance atau disingkat SEP, di Burkman Street namanya Suzuki Eco Performance Alpha. Bedanya di mana? Kalau di Access, starternya masih starter kasar, kalau di Burkman sudah starter halus. Kemudian di Burkman sudah pakai idling stop start system, sementara di sini belum ada. Tapi secara tenaga ternyata nggak beda jauh. Berdasarkan speknya, Access menghasilkan tenaga 6,2 kW atau sekitar 8,2 tenaga kuda ya. Sementara di Burkman Street tenaganya sekitar 6,3 kW atau sekitar 8,4 tenaga kuda. Kalau tenaganya Burkman lebih gede, justru di torsinya Access lebih gede. Jadi kalau di Access torsinya 10,2 Nm, sementara di Burkman 10,0 Nm. Dan yang paling kerasa, meskipun spesifikasinya berbeda, ternyata Access juga sedikit lebih unggul menurut saya pribadi. Impresinya motor ini terasa lebih halus dan lebih smooth ya dibandingkan Suzuki Burkman. Misal ketika kita melakukan deselerasi ataupun melakukan akselerasi, getaran di setang, kemudian getaran di kaki terasa minim banget. Bahkan saya hampir ngira kalau ini seperti motor listrik. Hampir senyap sekali suaranya ketika melakukan engine brake. Dan kemudian bicara soal konsumsi BBM, berdasarkan klaimnya, Suzuki menyatakan bahwa konsumsi rata-rata Access itu menghasilkan 57,3 km per liter. Tapi ketika kita jajal di rute kombinasi dari Bogor, Jakarta, kembali ke Bogor, sejauh kurang lebih 100 km, ternyata hasilnya lebih boros. Kita coba 2 kali untuk pengetesan konsumsi BBM ini. Pertama, ternyata menghasilkan 51,9 km per liter. Dan yang kedua, itu menghasilkan 50,4 km per liter. Jadi emang selisihnya nggak begitu jauh. Tapi kalau dibandingkan dengan klaimnya Suzuki, ternyata ada selisih yang signifikan ya, sekitar ya 5-6 km per liter. Jadi secara umum, mesin Suzuki Access ini memang kurang cocok buat yang suka berkendara agresif,
buat yang suka gaspol kalau lampu lalu lintas sudah hijau, atau buat yang suka pecicilan ini kurang cocok. Ini cocoknya buat yang suka berkendara santai, buat yang cruising di jalan santai mungkin di kisaran 50 sampai 60 km per jam, buat orang yang nggak suka ngebut, buat yang orang mengincar efisiensi bahan bakar, ini lebih cocok. Akses ini desainnya simple, tapi ergonominya justru nyaman banget. Lihat aja nih, joknya lebar dan panjang. Bahkan kalau buat 3 orang masih cukup banget. Buat anak-anak yang suka cengtri, bonceng bertiga, terus yang nggak pakai helm, cocok banget nih. Tapi tidak untuk ditiru ya. Nih, kalau kita naik, posisi tangan relax dan stang cukup tinggi. Sementara kaki ke bawah enak banget karena decknya cukup lebar juga dan luas loh. Kita coba naruh galon kayak gimana. Kita coba naruh galon. Posisi tidur muat. Posisi berdiri juga muat, bahkan di tengah-tengah. Luas banget kan? Masih bicara soal posisi duduknya, Suzuki Access punya tinggi ground clearance 160 mm. Sebenarnya ini jadi kelebihan karena motor pasti jarang mentok saat lewat posisi tidur. Tapi kekurangannya posisi duduk memang jadi sedikit agak jinjit. Tapi soal jinjit memang banyak faktor. Selain karena tinggi motor, juga bisa karena joknya yang lebar. Bicara soal kenyamanan, untuk busa joknya bisa dibilang tidak terlalu empuk dan tidak keras. Cukup saja, jadi memang di tengah-tengah posisinya. Kemudian kalau kita ngomongin penyimpanan, di depan ada 2 ruang penyimpanan yang cukup untuk botol mineral 600 ml. Tapi emang kekurangannya dia nggak punya penutup. Jadi kalau lagi hujan, kita nggak bisa nih sambil ngecas handphone di sini. Terus penyimpanan juga ada di bawah joknya. Cara bukanya tinggal putar kunci ke kiri. Nah, ini dia bagasi Suzuki Access seluas 24,4 liter. Secara tampilan cukup luas sebenarnya. Kita coba naruh helm. Ini helm madep depan ya. Helmnya muat tapi ternyata nggak bisa ditutup. Kita putar ke belakang helmnya. Sama, nggak muat juga. Sekarang kita coba pakai helm yang ukurannya lebih kecil. Seperti ini helmnya. Kita coba. Nah, muat. Jadi ini muat helm, tapi tergantung ukuran helmnya ya. Kemudian dari sisi kepraktisan, motor ini juga punya 2 gantungan yang berguna. Pertama ada di bagian bawah stang, dan satu lagi ada di bawah joknya. Ini berguna banget kalau kita lagi belanja, bisa naruh-naruh barang bawaan. Dan kalau kita buka bagasinya, nggak ada tangki bensin. Karena aksesnya sesuai dengan namanya Suzuki Access. Aksesnya dari belakang. Caranya dengan memutar kunci kontak ke bagian kanan. Nah, sebelah sini. Dan alasan ketiga kenapa akses cocok jadi motor harian, karena motor ini masih punya starter engkol. Kenapa starter engkol penting? Karena di zaman sekarang ketika motor-motor modern udah menghilangkan starter engkol, sebenarnya fitur ini sangat berguna untuk darurat. Jaga-jaga motor ketika melewati banjir, mogok, atau akinya lagi soak, mogok, atau ketika motor lagi kurang fit juga kan bisa-bisa di starter susah. Sebenarnya di beberapa motor sudah ada fitur indikator aki, tapi kan fitur indikator aki cuma bisa memantau tegangan akinya aja. Sementara kalau kita mau nyalain tetap harus minta tolong orang buat dorong. PR banget kan? Nah, dengan fitur starter engkol ini satu masalah selesai. FYI, motor ini ternyata punya beberapa komponen yang menarik perhatian. Dari bannya. Bannya udah pakai Maxxis di depan dan belakang. Sementara kalau Burkman kan masih ban India ya, MRF. Terus, bodinya Suzuki Access sudah pakai plat kaleng di depan dan di bodi bagian depan. Sementara itu, bodi-bodinya kelihatan lebih solid dan lebih rapat dibandingkan beberapa merek Jepang lainnya. Itu tadi 3 alasan kenapa Suzuki Access cocok buat motor harian.
Tapi meskipun begitu, motor ini tetap punya kekurangan. Ini dia 3 kekurangan Suzuki Access. Yang pertama adalah desain. Mau nggak mau konsumen sebelum beli motor pasti ngelihat tampangnya dulu. Suzuki Access kalau kita lihat emang desainnya India banget ya, yang sebenarnya kurang cocok buat selera orang Indonesia. Contohnya aja dari lingkar roda. Di depan pakai 12 inci, di belakang 10 inci. Mungkin sarannya Suzuki bisa bikin motor ini biar lebih proporsional aja deh. Jadi nggak terlalu India banget. Sebenarnya secara umum desain motor dari tengah ke depan itu oke sih. Tapi dari tengah ke belakang itu yang agak kurang. Mungkin Suzuki emang perlu perbaikan di bagian belakangnya ini. Oke, selanjutnya kekurangan nomor 2 Suzuki Access, yaitu fiturnya nggak semewah skutik-skutik di kelasnya. Jadi Suzuki Access ini masih pakai speedometer model analog atau pakai jarum. Meskipun untuk odometernya dia pakai digital. Tapi sebenarnya kalau tampilan kayak gini nih mirip dengan motor-motor keluaran tahun 2010-an ya. Jadi cuman ada odometer, trip A, trip B, terus ada voltmeter, dan jam. Untuk mengukur konsumsi BBM, nggak ada rata-rata konsumsi BBM ya. Jadi untuk mengukurnya kita harus secara full to full, nggak bisa melihat dari MID-nya. Terus kekurangan berikutnya, motor ini juga nggak punya konektivitas ke smartphone ataupun koneksi yang semacam tersebut. Jadi bisa dibilang fiturnya cukup sederhana dan memang lebih mengutamakan ke fungsional. Dari sisi saklar-saklar, Suzuki Access punya beberapa yang sebenarnya jarang di kelasnya. Dia ada pass beam dan dia ada hazard. Hazard mungkin ada di beberapa skutik kelas menengah, tapi untuk entry level ini jarang. Terus untuk selanjutnya masih mirip kayak lampu sen, klakson, terus starter. Lanjut ke bawah, fitur yang berikutnya nggak kalah penting adalah USB charger. Fitur ini sebenarnya juga dimiliki oleh beberapa kompetitor, tapi sayang di Suzuki Access masih pakai USB tipe A. Kan kalau model handphone zaman sekarang udah banyak yang Type-C ya. Terus kalau dari sisi kuncinya sendiri, nah ini juga masih jadul. Dia pakai model keris, belum keyless kayak motor-motor yang lebih modern. Dan kekurangan nomor 3, Suzuki Access menurut kita ada di popularitasnya. Suzuki Access mungkin nggak sepopuler rivalnya. Sebut aja Honda Scoopy, Fazio, Stylo, Grand Vilano. Access tuh jadi pendatang baru di segmen skutik retro. Secara harga sebenarnya dia ada di tengah-tengah. Harganya dijual 25,5 juta. Kalau kita bandingkan dengan Scoopy dan Fazio, harganya di angka 22 jutaan. Sementara Vilano harganya di angka 28 juta. Kemudian Stylo ada di angka 29 juta ke atas. Selanjutnya yang harus diperhatikan oleh konsumen juga adalah jaringan dealernya. Seperti kita ketahui, dealer Suzuki dibandingkan merek lain terbilang lebih sedikit. Jadi konsumen harus memperhatikan hal tersebut. Oleh sebab itu, karena popularitasnya yang kecil, kemudian jaringan dealernya yang lebih sedikit, kemungkinan berdampak pada harga jual motor ini. Jadi mungkin konsumen bisa mempertimbangkan hal tersebut. Jadi Suzuki Access kira-kira layak nggak untuk dibeli? Kalau kalian cari motor yang paling kenceng, yang fiturnya lengkap, yang teknologinya modern, tentu jawabannya bukan Suzuki Access. Motor ini lebih mengutamakan fungsi ketimbang gaya. Jadi cocoknya buat kalian yang pakai motor ini tiap hari, yang reliable, yang nggak rewel, dan itu tadi yang lebih mengutamakan fungsi dari sekedar tampilan. Karena Suzuki seperti kita ketahui udah terkenal dengan durability-nya, dengan daya tahan spare part-nya, dan dengan kondisi motor yang kuat. Kemudian yang penting adalah biaya pajaknya. Untuk PKB tahunan, Suzuki Access berada di angka 280.000 ditambah dengan SWDK LLJ yang 35.000, berarti totalnya di angka 315.000. Ini atas nama PT ya. Jadi gimana? Masih mau nungguin Saluto atau pilih Access? Coba komen di bawah ya.